Kenapa kamu hebat? Karena hari demi hari kita diberi kerinduan untuk menjadi orang yang semakin baik, untuk menjadi orang yang mau berbuat sesuatu buat orang lain. Kenapa kamu hebat? Ini juga yang paling penting. Karena kita adalah Indonesia. Indonesia itu hebat. Kenapa Indonesia hebat? Karena meskipun kita terdiri dari begitu banyak pulau, begitu banyak bahasa, begitu banyak suku, tapi kita berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kita bertanah air satu, yaitu Indonesia. Dan kita berbangsa satu, yaitu Indonesia. Iya. Mantap. Dan hari ini kita bersama dengan rekan kita yang juga hebat, yaitu Mas Permadi Arya. Wah, ini dia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat ini manusia malam dengan yang jamaat GBI Glow. kontroversi. Ini manusia paling kontroversi. Sekarang udah kalah. Udah disalib sama Habib Kribo kontroversinya. Jadi saya sudah menyerahkan tongkat estafet kontroversi kepada Habib Kribo. Jadi saya sudah lebih lebih tiarap sekarang. Oh, nomor 2. Sudah dipindahkan ke Habib Kribo. Tapi ini yang paling berpengalaman soal kontroversi. Nah, pertanyaan pertama ini, Mas, malam ini apa kabar? Nah, kan begitu kan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Gembala. Berkat doa dari Pak Gembala juga. Ini asal tahu saya ini meskipun saya Muslim tapi saya suka minta doa ke Pak Gembala karena saya percaya Tuhan itu satu. Nah, tadi ini kalau bicara Tuhan itu satu, bagaimana dengan cerita ada Allahmu dan ada Allahku? Nah, ini dia. Waduh. Ya, Bang Ferdinand ini sebenarnya mungkin lagi apes saja ya. Dia kepleset pas di saat polisi baru saja menangkap Bahar Smith. Jadi ketika gerombolan pendukung Bahar Smith itu lagi menuntut keadilan dalam arti jangan cuma kita yang doang yang ditangkepin, tapi ada yang bagian sana dari kubu sana harus ada yang ditangkepin juga. Ketika mereka sedang menuntut itu, pas kepleset Bang Ferdinand. Jadi ya mungkin lagi naas ya, lagi naas. Timingnya sangat-sangat jelek. Jadi tadi Mas Permadi baru bicara tentang nomor 2 sekarang dari manusia kontroversi. Mungkin ini ada hubungannya. Karena sekarang Mas Permadi udah nggak sendiri lagi. Ini dia. Ya, sekarang sudah salah punya satunya istri. itu memang itu ya. Ketika saya mau melamar ke calon mertua itu memang saya dikasih syaratnya seperti itu. Kalau kamu mau sama anak saya, kamu harus cari pekerjaan yang benar, jangan kayak begini gitu. Jadi kamu kemarin sendirian, kamu dikejar-kejar FPI enak. Nanti kamu jangan sampai bawa-bawa anak saya, kamu dikejar-kejar FPI, katanya begitu. Jadi memang benar itu Pak Gembala itu akurat sekali, memang ada hubungannya itu memang. Oh begitu ya, jadi sudah lebih tenang. Ya, itu persyaratan dari calon mertua waktu itu. Oh, nah. Jadi sekarang sudah ada pendaratan istilahnya, udah punya istri. Gimana itu maksudnya mendarat? Sudah mendarat kan? Kan waktu belum punya istri kan masih seperti apa itu namanya di atas yang sedang mencari-cari itu. Lebih ngerem lah, lebih ngerem sekarang. Kalau kemarin tuh bener-bener gaspol gitu istilahnya kan. Kalau sekarang lebih ngerem. Jadi karena berarti persiapan juga udah mau punya anak begitu kan, Mas? Amin Pak Gembala, moga-moga kalau bikinnya sih hampir tiap malam, cuman ya ya semoga sama Tuhan dikasih cepet-cepet. 2022 mendapat anugerah. Amin Pak Gembala, amin. Amin. Ini ngomong-ngomong suara saya jelas nggak Pak Gembala? Jelas. Gitu. Jelas ya? Jelas. Suara Mas Permadi di mana-mana selalu jelas. Ini karena ini headsetnya beli khusus untuk Zoom sama Pak Gembala ini khusus. Waduh, berarti ini headset made in Israel. Oh. Nah, Mas, ini hal yang seru yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sebetulnya Mas Permadi ini booster atau bukan? Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini juga harus diluruskan dulu sebenarnya ya. Dari penggunaan terminologinya aja jargonnya udah salah. Udah salah itu. Jadi saya ini bukan buzzer, saya ini influencer.
Apa bedanya buzzer sama influencer? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini memang apa namanya, menggunakan terminologi yang salah. Jadi orang-orang awam, karena orang-orang media ini kan berawal dari media ya. Ketika media menulis satu artikel, media menggunakan istilah buzzer. Jadi akhirnya jadi nempel gitu. Padahal itu salah total. Iya, Jadi karena yang gini, benar, maaf ya, ya, saya potong dulu. ya. Jadi saya coba ketik di Google kata buzzer gitu, yang keluar nggak ada gitu. Buzzer itu Jadi gini, oke, semua alat-alat audio. izin saya Nih? jelasin. Jadi buzzer itu memang ada. Jadi semenjak ada media sosial ini, Pak Gembala, memang ada profesi yang lahir akibat adanya media sosial, yaitu Ya, satu yang namanya influencer. Apakah influencer ini? Influencer ini adalah orang yang punya kepribadian menarik, yang ya, punya konten menarik, sehingga dia diikuti oleh banyak orang. Atau kita sebut saja tokoh atau seleb yang banyak fansnya. Gitulah kita sebut sikapnya kayak gitu. ya. Nah, itulah yang terjadi kesalahpahaman. Nah, ini selain sorry, tadi saya belum selesai. Yang profesi yang saya maksud tadi, selain influencer, ada juga buzzer. Apa bedanya influencer dengan buzzer? Influencer dengan buzzer itu bedanya di sini. Jadi buzzer ini dia tidak perlu punya follower banyak, dia tidak perlu membuat konten, dia tidak perlu mempunyai pengaruh kepada banyak orang. Yang dia perlu lakukan cukup adalah menggaungkan atau menyebarkan konten, Sesuai dengan istilah buzzer itu sendiri. Ya, menyebarkan konten, ya. Jadi buzzer itu tugasnya cuma satu, adalah mengamplifikasi konten atau menyebarkan, mendistribusi konten. Misal Pak Gembala punya video, Pak Gembala kan suka bikin video tuh. Terus misalnya saya bukan Abu Janda nih, misalnya saya cuma netizen biasa ya. Biasa, terus saya posting kontennya atau videonya Pak Gembala di akun saya yang akun saya followernya nggak terlalu banyak, mungkin cuma 2.000 followernya gitu kan. Itu saya secara teknis saya sudah melakukan buzzing. Buzzing itu atau saya tuh menggaungkan kontennya Pak Gembala gitu. Sesuai dengan namanya, ngebuzz gitu. Yes. Jadi itu memang kesalahan penggunaan terminologi yang sangat-sangat ngawur, dan itu tapi ternyata udah menjadi udah menjadi trademark gitu. Jadi udah jadi susah dirubah lagi karena itu media selalu pakai kata itu. Jadi sebenarnya dan anehnya jadi negatif. Oh, nanti dulu, kita belum ke situ dulu. Jadi ini kita masih ngomong definisi dulu ya, definisi. Jadi bedanya jelas ya, bedanya kalau definisi influencer dan buzzer. Influencer adalah tokoh atau selebritis yang punya pengaruh ke banyak orang atau diikuti oleh banyak orang. Ya, dan dia cenderung untuk membuat statement atau membuat konten. Kalau dalam sekarang istilah sekarang itu istilahnya konten ya. Ketika saya bikin video atau Denny Siregar bikin video, kemudian saya membuat statement dalam video itulah yang disebut influencer, karena komentar saya, opini saya bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Buzzer itu tidak perlu membuat konten, tidak perlu beropini, yang dia perlu lakukan cuma menyebarkan konten influencer gitu. Jadi harus diluruskan dulu definisinya. Influencer yang bikin konten, yang beropini, buzzer yang nyebarin opininya atau nyebarin kontennya. Gitu. Jadi saya Denny Siregar dan kawan-kawan, Habib Kribo, kami ini influencer. Bukan buzzer. Jadi, sekarang kita ke stigma negatif yang Pak Gembala tadi sebutkan. Kenapa buzzer ini kok seolah-olah ini stigmanya negatif? Jadi gini, pertama kali buzzer ini digaungkan ini oleh dua kelompok, Pak Gembala ya. Satu, ada dua kelompok yang punya kepentingan sama, yaitu mereka punya kepentingan ingin mendiskreditkan para influencer. Siapakah para influencer ini? Itulah saya, Denny Siregar, Abu Janda, Habib Kribo. Ada dua kelompok di negara ini yang punya kepentingan ingin mendiskreditkan para influencer ini. Yang pro, yang tegak lurus lah, kalau bisa dibilang pro pemerintah atau pro NKRI, gimana istilahnya gitu. Kelompok pertama adalah kelompok Islam radikal. Kelompok Islam radikal, kenapa? Karena kelompok Islam radikal dari zaman, saya cerita sedikit kronologinya, dari zaman Pilkada DKI, mungkin semua
kalau jamaat GBI di sini saya tidak perlu ceritakan lagi apa yang terjadi waktu itu. Itu kan terjadi polarisasi ya. Bangsa Indonesia tuh nggak ngomong bangsa Indonesia lah. Warga Jakarta terbelah menjadi dua. Satu yang dukung Pak Ahok, satu lagi yang of course yang anti Pak Ahok. Nah, itu ketika saat itu kita tahu kelompok-kelompok mana yang waktu itu demo berjilid-jilid yang bikin 212, 411, kita udah tahu semuanya, kita tak perlu sebut merek, kita udah tahu kelompok itu, ya. Nah, ketika Pilkada DKI itu, saya Denny Siregar itu memang mengambil posisi berseberangan dengan kelompok itu. Kami anti 212, kami mendukung Ahok sepenuhnya, kami menganggap Ahok tidak menista agama dan lain-lain. Jadi memang ini posisi kami yang disebut para buzzer ini, Abu Janda, Denny Siregar berseberangan ini sudah panjang sekali gitu. Dan ketika Pilkada DKI usai, kasus Ahok selesai, Pak Ahok dihukum, katakanlah mereka menang 1-0. Kemudian ini berlanjut. Polarisasi ini berlanjut ke Pilpres 2019 karena seperti kita tahu kelompok-kelompok Islam yang waktu itu mendukung Pak Ahok agar dihukum, yang terlibat dalam gerakan aksi 212 itu, kita tahu seluruh kelompok Islam yang ada di 212 itu berada di seberseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi ini polarisasinya berlanjut, Pak Gembala. Jadi dari Pilkada DKI lanjut ke Pilpres, orangnya itu juga gitu, yang berseberangan itu juga. Saya Denny Siregar, Abu Janda, Denny Siregar, kawan-kawan ada di kubunya Pak Jokowi. Dan orang-orang yang waktu itu berseberangan sama kami di Pilkada DKI mengambil posisi berseberangan lagi di Pilpres 2019. Yakni waktu itu kebetulan mendukung Pak Prabowo gitu kan. Nah, ini polarisasi ini terus berlanjut. Kelompoknya itu aja yang di sebelah sana, yang di sebelah sini juga sama, kelompoknya itu aja. Ya, kita mungkin Pak Gembala juga sudah tahu ormas Islamnya, NU adalah ormas Islam yang mendukung, yang ada di poros pemerintah gitu kan. Begitu juga Ansor, Banser, saya juga anggota Banser. Jadi ini terus berlanjut dan sampai Pak Jokowi menjabat di 2 periode ini, polarisasi itu tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena saya ini selalu berada di kubu yang pro pemerintah, sementara si kelompok Islam ini selalu berada di kubu yang anti dengan pemerintah gitu. Jadi ini adalah kelompok pertama yang punya kepentingan ingin sekali mendiskreditkan kami para influencer. Ini kelompok Islam ini, kelompok Islam ya garis keras lah kita bilang nih, yang selalu memposisikan dirinya sebagai oposan, sebagai oposisi, dan selalu memposisikan dirinya anti pemerintah. Kelompok kedua yang punya kepentingan di Indonesia, yang punya kepentingan ingin mendiskreditkan kami para influencer itu siapa? Itulah media. Kenapa media ini seperti cenderung untuk tidak pro kepada kami? Media-media besar, kita perlu sebut merek lah ya, media-media besar, media-media mainstream ini, kalau menulis sesuatu tentang ya kami, itu selalu cenderung untuk negatif dan mendiskreditkan. Kenapa? Karena kami ini adalah kompetitornya media. Dulu ketika belum ada era media sosial, yang memegang yang memonopoli distribusi informasi itu adalah media waktu itu. Tapi ketika adanya kami, ketika muncul kami ini para influencer, ketika ada era media sosial, lalu lahirlah orang-orang seperti kami, influencer, orang-orang yang punya opini dan diyakini atau diikuti oleh banyak orang. Ini membuat perubahan konstelasi gitu loh. Maksudnya perubahan peta dalam ya. Jadi aku kasih ini aja lah, mungkin biar lebih mudah aku kasih statistik aja. Ini statistik berdasarkan ini angka statistik yang real ya. Jadi saya pernah baca kalau ada satu artikel diterbitkan sama, katakanlah kita sebut misalnya portal berita misalnya kayak detik.com apa gitu. Setiap dia menerbitkan satu headline, apapun headline-nya.
itu kan mereka punya yang namanya AdSense ya. AdSense itu karena sejak era digital ini media ini mendulang revenue ya, pendapatan atau penghasilan itu salah satunya itu dari AdSense. Apakah itu AdSense? AdSense itu adalah ketika jumlah klik dari netizen itu bisa dikonversi ke rupiah gitu. Jadi misalnya gini, misalnya per satu klik itu berapa rupiah gitu. Jadi misalnya ada satu berita diterbitkan sama detik.com, ada 50.000 orang baca, dikali sekian rupiah, itulah keuntungan revenue-nya mereka. Nah ini jadi mereka ini selalu memantau artikel-artikel mereka. Jadi aku pernah baca average dari klik ya, average klik dari satu artikel dari portal media yang media mainstream, katakanlah disebutnya detik.com, itu average-nya sekitar 50.000 klik per hari per satu artikel. Iya. Antara 50.000 sampai 100.000. Jadi kalau misalnya ada artikel, ini bukan artikel yang headline yang kasus-kasus yang ramai ya. Kalau kasus yang ramai tentu berbeda, karena orang misalnya ada kasus apa, misalnya Bang Ferdinand kemarin kasusnya itu yang benar-benar menyita perhatian publik, orang yang mengkliknya pasti akan lebih banyak. Tapi kalau kita ngomong average dari mereka punya audience atau netizen yang mengakses mereka punya berita, itu average per berita, per headline itu sekitar 50.000 sampai 100.000. Jadi Pak Gembala, per harinya, per satu artikel mereka itu dibaca oleh rata-rata 50.000 sampai 100.000 orang. Oke, sekarang tiba-tiba satu hari datanglah orang-orang ini, datanglah Abu Janda, datanglah Denny Siregar, ngasih penyegaran ke publik yang memang mungkin sudah bosan dengan format berita yang baku. Tiba-tiba muncul Abu Janda dengan gayanya dia, muncul Denny Siregar dengan gayanya dia, yang ternyata itu menyita perhatian pembaca para media ini, gitu kan? Sehingga ketika Abu Janda bikin video, misalnya dia bikin video atau Denny Siregar bikin video, yang nontonnya 300.000 orang. Denny Siregar bikin video yang nontonnya 500.000 orang, bahkan bisa 1 juta view satu videonya. Saya bikin video cuman durasi setengah menit di Instagram saya, average yang nonton 200.000 orang nonton video saya yang cuma setengah menit durasinya. Jadi dari angka ini pun memang sudah menimbulkan, wajar kalau menimbulkan iri hati lah gitu ya di kawan-kawan jadi media akhirnya persaingan. Persaingan jelas dong. Jadi orang-orang pembaca, media cuma dapat di era digital ini, media dapat average 50.000 sampai 100.000 pembaca per satu artikel, sedangkan Abu Janda bisa dapat 200.000, 2 kali lipatnya mereka. Denny Siregar bisa dapat 1 juta, 5 kali lipatnya mereka. Nah ini dari sini aja ya mungkin sudah menimbulkan kecemburuan sosial mungkin kan. Itu pertama. Yang kedua, mereka kehilangan kendali monopoli atas distribusi informasi. Jadi yang tadinya informasi itu ketika mereka dulunya tadinya media ini status quo, ketika mereka ini status quo bahwa mereka yang punya poros gitu, yang punya poros tunggal informasi, tapi sekarang tidak lagi. Mereka sudah punya kompetisi, mereka sudah punya kompetitor ya kami ini. Kami ini juga bisa memberikan informasi bahkan yang sering berseberangan dengan mereka. Jadi saya singkatnya aja, 2 kelompok ini, Pak Gembala, kelompok Islam radikal yang selalu berseberangan dengan kami, juga media, 2 kelompok ini memang mereka punya kepentingan untuk mendiskreditkan kami. Kepentingannya itu karena kalau kelompok Islam garis keras ini, kami memang jelas-jelas berseberangan secara ideologi dengan mereka, yang membuat kami sering membuat konten yang menyerang mereka. Itu alasannya. Kalau media, karena kami kompetitor. Bisa simple as that. Jadi 2 kelompok inilah yang selama Pak Jokowi, selama kami eksis lah ya, selama kami eksis, 2 kelompok inilah yang selalu mencoba untuk membuat opini negatif, mendiskreditkan kami influencer ini, gitu, Pak Gembala. Ya. Nah, yang menarik di sini kan sebetulnya bukan soal Ahok, bukan soal Pak Prabowo, bukan soal Pak Anies,
Bukan soal names, bukan soal nama. Tetapi Ya. kalau saya lihat yang diserang sama Abu Janda, yang diserang sama Ade Armando, yang diserang sama Habib Kribo, dan yang diserang oleh Denny Siregar dan kawan-kawan yang lain, sebetulnya kalau saya lihat adalah politisasi agama. Jadi agama dipakai sebagai kendaraan politik. Karena begini, saya ini kan di Amerika ini juga lagi mempelajari beberapa hal gitu. Dari mulai Joe Biden dengan Donald Trump. Nah, kalau di Indonesia yang dipakai adalah sebaliknya yang mengerikan, di Amerika ini yang dipakai adalah Kristen yang so-called radikal juga gitu. Akhirnya jadi evangelical Christian dan lain-lain gitu. Itu yang dipakai. Nah, jadi saya pikir ini ada agenda global yang mau kacaukan sistem dunia ini, yaitu dengan membuat agama menjadi sumber kebencian orang, karena kok agama jadi main-main politik dan agama dipakai sebagai kendaraan politik gitu. Nah, saya lihat ini polanya kok hampir sama ya gitu. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Amerika gitu. Jadi agama dipakai sebagai kendaraan politik. Apakah itu yang sebetulnya ditentang oleh kawan-kawan influencer ini? Silahkan. Ya kebenaran saya pas lagi kampanye Donald Trump yang periode kedua yang dia kalah itu, memang saya kebenaran saya tuh mengikuti ya. Jadi memang itu ada banyak saya lihat itu berita itu tentang ya itu yang Pak Gembala bilang tentang evangelical Christian itu yang memang mereka terang-terangan apa namanya, maaf ya, menjual Tuhan, menjual firman Tuhan, menjual kitab suci untuk mengendorse atau mempromosikan Donald Trump waktu itu, dan itu lumayan viral. Jadi saya rasa memang mungkin memang di belahan dunia manapun, tidak pandang rasnya, tidak pandang latar belakangnya, memang agama ini memang menjadi salah satu alat politik yang efektif gitu. Karena dulu ada Pak Gembala, aku ingat, jadi ada satu filsuf Arab ya, filsuf Persia, aku lupa namanya siapa, dia pernah bilang kurang lebih kalimatnya seperti ini, jika Anda ingin membodohi orang bodoh, bungkuslah yang bejat pakai agama gitu. Itu memang efektif sekali itu. Jadi ya kalau Pak Gembala bilang yang kita tentang itu mungkin ya salah satunya gitu ya. Salah satunya karena aspek politik dari politisasi agama ini kan hanya salah satu variabel. Jadi nggak cuma di aspek politiknya aja. Tapi kebenaran kelompok-kelompok Islam yang garis keras ini kebenaran ada di posisi oposisi, di posisi yang anti pemerintah, sehingga berseberangan sama kami. Kebenaran seperti itu. Tapi bukan cuma itu gitu loh, bukan cuma variabel politik aja. Kami menentang mereka dari zaman Pak Jokowi sebelum jadi presiden gitu kan. Kebenaran aja lagi zamannya Pak Ahok, mereka posisinya yang berseberangan dengan Pak Ahok. Kami dukung Pak Ahok. Kemudian ada Pak Jokowi, mereka berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi kita sudah lawan mereka jauh sebelum adanya Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu loh. Karena apa yang mereka lakukan ini memang mereka melakukan doktrinasi, menyebarkan dogma mereka yang kami anggap ekstrim dan radikal ini ke semua aspek kehidupan gitu, nggak cuma politik aja. Jadi kalau Pak Gembala mungkin dulu waktu zamannya masih belum ada Instagram, belum ada ini, lagi zaman masih ada cuma Facebook doang itu. Ketika kami cuma waktu itu dieksis di Facebook doang, sekitar medio tahun 2013, 2014 lah, sebelum Pak Jokowi jadi presiden lah. Itu kan kalau Pak Gembala ingat mundur itu kalau nggak salah ada yang ramenya ISIS tuh ya. ISIS itu, Pak Gembala pasti ingat. Itu kan 2014 itu, sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Itu ISIS ramai sekali gitu. Nah, ISIS ini adalah pergerakan ya, gerakan radikal, gerakan ekstrim yang pertama kali memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan dogma dan doktrin mereka gitu loh. Jadi waktu itu ketika dunia terkaget-kaget dengan munculnya kelompok ini gitu. Kelompok ini sudah beberapa langkah di depan, mereka menggunakan Facebook untuk promosi, untuk mengendorse mereka punya belief, punya doktrin, punya dogma gitu kan.
ajaran-ajaran radikal itu yang super radikal, super ekstrim itu mereka sebarkan melalui akun-akun yang mereka buat dengan kedok sebagai dakwah Islam. Itu kan ini selalu seperti itu. Jadi ini adalah perjuangan Islam, ini adalah jihad, ini adalah bela agama, ini adalah mendirikan syariat Tuhan di bumi gitu kan. Itu mereka selalu membungkus dengan itu, padahal itu tidak lebih dari ajaran ekstrim dan ajaran radikal. Nah, itu yang waktu itu kita pun sudah lawan. Jadi nggak cuma aspek politik aja. Seperti di kampanye politik, seperti di kampanye Donald Trump, nggak cuma itu aja. Itu memang terjadi. Itu terjadi jelas. Pilkada DKI itu jelas-jelas politisasi agama, ya kan? Dilarang memilih pemimpin kafir. Juga ketika Pak Jokowi kemarin kampanye juga itu jelas politisasi agama, tapi tidak cuma itu. Tidak cuma itu. Kita lawan mereka itu di berbagai aspek kehidupan, di berbagai lini kehidupan. Karena dapat berpotensi memecah belah bangsa. Kalau aku tarik mundur, kalau aku ingat flashback lagi zaman ISIS aja ya, aku ambil waktu itu kan yang kita khawatirkan jelas-jelas. Jadi waktu itu ISIS itu kan lahir dari perang Suriah, Pak Gembala. Ya, betul. Ya karena ada perang Suriah, terus kelompok pemberontak itu mereka punya faksi-faksi, ada Al-Qaeda Nusra, ada FSA. Nah, salah satu faksi dari pemberontak inilah Daesh, Daulah Islamiyah ini kan, si ISIS atau yang later tuh dikenal sebagai ISIS. Nah, mereka ini kan perlu SDM untuk perang. Jadi sebenarnya awalnya radikalisasi, gerakan untuk meradikalisasi pemuda muslim ini sebenarnya timbul dari necessity, dari kebutuhan untuk SDM akan perang waktu itu. Karena banyak yang mati, Arab udah pada mati, mereka butuh sukarelawan, mereka butuh volunteers kan. Dan siapa lagi volunteers yang terbaik kecuali dari negara-negara Islam. Jadi Indonesia ini ya sebagai ladang ya subur yang mereka lihat ini sebagai kayak gold mine gitu ya, sebagai tambang emas. Padahal itu jelas-jelas perang politik antar mereka di Suriah, bukan Indonesia terlibat. Iya, betul. Tapi kan Pak Gembala juga harus paham bahwa seperti yang saya bilang tadi, politisasi agama itu tidak terjadi hanya pada pilkada dan pilpres doang, tapi berbagai aspek kehidupan, termasuk perang, Pak. Termasuk perang, waktu itu lagi di perang Suriah itu dahsyat, masif sekali itu yang namanya politisasi agama itu. Pemberontak waktu itu pakai doktrin persis kayak pilpres 2019, bahwa ini rezim anti-Islam, rezim yang menzalimi umat Islam, rezim kriminalisasi ulama. Persis seperti itu, persis plek, verbatim, 100%, tidak ada perbedaan sedikit pun, persis seperti itu. Itu yang dipakai sama pemberontak untuk mencuci otak orang-orang agar mau memberontak memerangi pemerintahan sah waktu itu, pemerintahannya Bashar al-Assad gitu. Jadi itu persis. Nah karena mereka menggunakan politisasi agama ini, lahirlah gerakan-gerakan jihad ini. Termasuk salah satunya yang paling ekstrim inilah si Daesh ini, si Daulah Islam ini. Jadi saya kembali lagi karena karena mereka membutuhkan SDM dan mereka melihat Indonesia sebagai tambang emas untuk mendulang ini sukarelawan untuk berangkat. Itulah lahirlah gerakan yang namanya ISIS waktu itu, yaitu gerakan yang seolah-olah mereka tuh membuat gerakan, mereka punya cita-cita mulia ingin mendirikan khilafah atau mendirikan negara Islam itu. Makanya namanya Daulah Islam. Daulah Islam itu kalau diartikan itu negara Islam. Nah, dengan mereka menjual inilah negara Islam yang dicita-citakan Nabi, yang ditulis tertulis di Al-Qur'an, gitu kan? Itulah mereka menarik pemuda-pemuda Indonesia untuk mau berangkat ke Suriah. Awalnya seperti itu sebenarnya. Awalnya seperti itu. Oh, jelas ini bukan gerakan agama, jadi ini gerakan politik jelas-jelas dengan tujuan-tujuan. Ya, politik bisa dibilang seperti itu, ekonomi juga. Karena mereka ini, ya gini, Indonesia ini negara populasi mayoritas Muslim ini memang jelas-jelas ini adalah kue besar ya, kue besar sekali yang mereka pasti ingin sekali merebutnya. Karena
puluhan tahun mungkin dari zaman Belanda sampai Orde Lama, Orde Baru, zaman Pak Harto. Memang Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam yang identik Sejuk. identik dengan ya keramah, identik dengan seperti yang diajarkan oleh NU, yang toleran, yang ramah gitu kan. Jadi itu tidak masuk ke agenda mereka gitu. Karena orang-orang Muslim yang Islam orang-orang Muslim yang ramah dan toleran itu tidak akan mau disuruh berangkat jihad, gitu kan? Coba ada santri NU gitu kan, atau ke pondok pesantren yang dikelola sama kiai NU, terus dicekokin sama cerita oke, kita harus berangkat jihad memerangi siapalah gitu kan, nggak bakal mau karena nggak masuk gitu kan. Jadi makanya mereka itu yang pertama kali agenda mereka tuh mereka mau merebut pasar yang selama ini dikuasai katakanlah nih sama Islam. Mayoritas Islam di Indonesia ini dikuasai sama rezim inkumbennya ini adalah Islam yang moderat. Kita sebut saja seperti itu. Nah, mereka ini datanglah oposan ini dengan membawa aliran baru yang radikal, ekstrim dan intoleran ini. Dan sayangnya, Pak Gembala, I'm sorry to say, we are losing the war. We are losing the war. Kita pelan-pelan ini sangat disayangkan, memang mau nggak mau kita harus akui kita ini pelan-pelan mulai terpojok. Kaum moderat ini, kaum Islam moderat di Indonesia ini. Karena 10 tahun terakhir ini memang ustadz-ustadz, ulama-ulama yang populer itu selalu datang dari kelompok mereka. Terus yang pengikutnya paling banyak itu dari kelompok mereka. Bahkan pengajian-pengajian yang paling rame pun dari pengajian-pengajian dari kelompok mereka. Pengajian moderat makin sepi, ustadz moderat makin sepi pengikut, makin jarang dapat undangan. Ya kita bisa lihat sendiri, angka tidak pernah bohong. Jadi aku lihat dari statistiknya aja itu jelas banget terlihat ustadz-ustadz yang kita anggap ini agak keras gitu, itu followernya bisa jutaan. Sedangkan ustadz yang mungkin moderat, yang mungkin mengajarkan toleran, itu followernya mungkin nggak ada seperempatnya mereka. Jadi angka nggak bohong. Mereka ini lebih menarik bagi jamaat daripada ustadz-ustadz yang ramah, yang toleran. Mereka ada kecenderungan umat Islam zaman sekarang ini lebih suka sama yang ngomongnya keras, sama yang... Iya, karena bertahun-tahun kita belajar, sing waras ngalah, sing waras diam, ya kan? Jadi akhirnya yang ada ya wes gitu, ya udah ngalah, ya udah diam. Nah, sementara berita-berita tentang pemberontakan, keributan. Nah, ini kan media udah punya sesuatu yang memang sudah stigma kan, bahwa berita buruk adalah berita baik. Every bad news is the good news gitu ya kan. Ya. Semua yang dijual begini. Nah, kalau kita lihat kan salah satu yang disukai oleh orang adalah ketika perbedaan dianggap kekafiran. Nah, ini kan salah satu materi perangnya kan. Ya itu kan semua yang bukan kelompok mereka adalah kafir. Jadi kafir di sini kan itu justru menegaskan bahwa apa yang saya paparkan barusan itu memang benar apa adanya. Karena kenapa? Karena gerakan pengkafiran ini tahun 80-an nggak ada. Gerakan mengkafirkan orang ini tahun 90-an nggak ada. Artinya apa? Artinya Islam aslinya Indonesia, yang khas Indonesia itu nggak seperti itu gitu. Jadi memang ini kelompok ini datang belakangan. Mungkin kalau aku ambil mundur ke belakang ya, mungkin nggak terlalu akurat, tapi perkiraan saya sekitar 15 tahun ke belakang lah ya. Sekitar 15 tahun ke belakang, mungkin 20 tahun ke belakang, disitulah mereka mulai jadi istilahnya penunggang gelap reformasi ini. Mereka memanfaatkan reformasi, mereka berkembang biak, menancapkan kukunya mereka. Jadi memang ini adalah aliran baru yang ingin mencoba merebut pangsa pasar di Indonesia, dan sayangnya dan menyedihkannya, dan mereka sudah mulai menjadi market leader sekarang di Indonesia ini. Nah, menurut Mas Permadi, kita yang bukan Muslim lah, bukan kelompok itu, apakah kafir? Oh, jadi gini Pak Gembala, sorry ya, ini kalau ini ngomongnya udah agak berat ini. Pak Gembala, kitab suci saya sebagai orang Islam, Al-Quran,
itu sudah jelas-jelas menyebut Pak Gembala ini adalah Pak Gembala ini Kristen. Kalau Kristen ini, kalau istilah pakai terminologi Al-Quran itu adalah Nasrani. Nasrani ini adalah Nasaro. Nasaro itu ya artinya kurang lebih pengikut dari Yesus lah, dari Nabi Isa lah. Jadi jelas sekali, jelas di setiap ayat yang ada di Al-Quran, apabila Tuhan Allah itu mereferensi kepada umat Kristen atau Nasrani atau Nasaro, itu menyebutnya dengan ahli kitab. Bahkan ada satu ayat yang bunyinya kurang lebih kayak gini, bahwa jangan berdebat dengan ahli kitab. Yang dimaksud itu adalah ahli kitab Torah atau agama Yahudi, dan ahli kitab Injil, agama Kristen berarti. Jangan berdebat dengan ahli kitab karena itu berasalnya dari kitab berasal dari aku. Ini kata Allah. Itu kitab semua asalnya dari aku, gitu. Itu pertama. Terus yang kedua ada lagi surat Al-Ankabut ayat 46 kalau nggak salah, dibilang jangan berdebat dengan ahli kitab. Yang dimaksudnya Kristen, karena kenapa? Karena Tuhan mereka dengan Tuhanmu sama, satu, yaitu aku, gitu loh. Jadi banyak sekali pengakuan-pengakuan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mereferensi atau merujuk kepada umat Nasrani atau umat Kristen itu dengan sebutan kafir. Tidak ada. Bahkan yang sering dipakai oleh kadrun, yang sering dipakai oleh katakanlah di kelompok Islam yang garis keras ini seperti FPI dan kawan, itu mereka senang sekali menggunakan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai kafir katanya kan. Itu mereka selalu menggunakan ayat tersebut untuk dipakai untuk seluruh non-muslim, padahal jelas-jelas ayat tersebut, ayat Al-Kafirun itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad karena waktu itu Nabi Muhammad diajak menyembah berhala oleh Arab Quraisy, penyembah berhala, gitu loh. Jadi jelas ayat tersebut sebenarnya diturunkan sama Allah dan menunjuk kepada Arab Quraisy penyembah berhala. Jadi ayat itu bukan untuk digunakan untuk umat Nasrani atau umat Kristen atau umat Yahudi, bukan. Ini memang susah kalau udah urusan ayat, udah urusan firman Tuhan, cocok loginya tuh besar sekali. Jadi memang sulit sekali. Padahal kalau memang mereka mau fair, mereka mau pakai yang namanya asbabun nuzul atau sebab turun ayat itu tidak diturunkan dan ditujukan untuk umat Kristen atau umat Yahudi. Itu ayat ditujukan khususon untuk Arab Quraisy penyembah berhala. Iya. Lalu seingat untuk saya, umat Kristiani, Allah itu punya sebutan. Sebutannya itu ahli kitab. Karena saya waktu SD kan harus belajar agama Islam, jadi saya di SD Dewi Sartika di Tebet, itu nggak ada guru Kristen. Jadi ya itu hampir sekolah Islam tapi bukan sekolah Islam. Tapi kita harus belajar agama Islam, kalau nggak ya kita nggak dapat nilai. Nah, lalu guru saya menjelaskan bahwa di zaman itu ada pengikut-pengikut Quraisy itu atau wilayah-wilayah di Arab itu yang percaya Allah itu beranak dan anaknya ada 3, Al-Atta, Al-Uzza, sama Manah. Nah, ini satu anak perempuan gitu. Nah, jadi dia jelas bilang ini bukan untuk orang Kristen. Nah, gitu. Itu jelas bilang. Itu waktu Pak Gembala lebih tahu dari saya. Itu tahun 70 berapa ya? 74 kan saya. Ya itu SD saya kelas 4, kelas 5 gitu belajar. Nah, jadi berarti 76-an gitu. Nah, itu belum ada istilah Kristen itu kafir gitu. Nah, baru sekarang ini kan jadi rame gitu Kristen kafir. Nah, itu saya dari SD belajar gitu. Itu nah tiba-tiba kok sekarang saya dianggap Allahnya orang Kristen 3, Allahnya orang Kristen beranak. Nah, kita aja nggak ngerti. Nah, tiba-tiba kebetulan ini nih. Jadi saya sekarang buka juga nih di depan Mas Permadi. Saya ini sebetulnya juga berkawan sama Habib Rizik. Kenapa kita berkawan? Karena beliau itu lulusan SMP Battle. Saya lulusan seminari Battle, jadi kita satu alma mater. Nah, saya waktu beliau di penjara di tahanan Bareskrim, saya sempat dapat amanah kan. Jadi saya datang ke beliau, saya bilang, Habib, saya sebetulnya minta Habib ini datang khusus ini, mau minta Habib jadi ketua alumni SMP Battle.
Nah, lalu jadi kita bahaslah soal kafir ini gitu. Nah, beliau Ya. bilang, ya sudahlah, pokoknya kita masing-masing punya keyakinan, kata beliau. Karena kita juga di Islam, kita juga kan di Kristen buktinya disebut, orang Kristen menyebut orang Islam sebagai domba tersesat. Saya kaget, karena saya pikir ini pasti ada desainer untuk mengacaukan kita. Saya berani katakan, kalau kita dalam iman Kristen, berani katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah. Jadi kalau ada kawan muslim yang pernah dengar, tidak pernah ada istilah domba yang sesat itu untuk orang muslim gitu. Betul. Kenapa? Karena Betul. kita menyebut orang muslim itu sebagai saudara sepupu gitu. Kenapa? Kita lihat dari Abraham antara Ishak dan Ismail gitu. Jadi bisa kita sebut Islam itu sebagai Ismail, bisa juga kita sebut sebagai saudara sepupu. Nggak pernah ada istilah domba yang sesat. Domba yang sesat itu justru buat kita orang Kristen yang mabuk-mabukan, yang nggak pernah ke gereja, yang sudah ngaco hidupnya gitu. Nah, jadi saya juga mau meluruskan hal itu. Jadi berarti saya melihat ada grand design gitu yang mau mengacaukan kita gitu. Padahal sebetulnya Abu Janda setuju nggak kalau saya bilang agama harusnya membawa damai, bukan mendatangkan kekacauan. Nah, gimana? Ya itu aku aja yang muslim dan aku memang selalu meluruskan minimal di akun Instagramku setiap saat aku ada postingan ketika ada yang ada yang menulis domba tersesat itu, aku aja yang muslim aku mengerti, aku jelaskan bahwa di istilah domba tersesat itu bukan untuk orang non-Kristen, tapi untuk orang Kristen yang dianggap jauh dari gereja, gitu kan? Yang dianggap jarang ke gereja, mungkin hidupnya hedon, gitu kan? Aku aja yang Muslim ngerti, gitu loh. Nggak usah orang Kristen. Tapi memang benar kata Pak Gembala, memang ada ada distorsi informasi gitu yang masif sekali, yang memang membuat banyak intoleransi lah gitu ya, hal seperti itu. Ya contohnya juga kalau di saya yang bisa komentar ya di agama saya sendiri ya, di Islam ya. Contohnya lah ini ada satu yang pasti Pak Gembala sering dengar lah, ada satu hadis Nabi. Jadi selain Al-Qur'an, rujukan umat Islam ini adalah sabda Rasulullah, hadis Nabi. Ada hadis yang berbunyi, jangan menyerupai orang kafir, nanti kamu akan menjadi bagian dari mereka gitu kan. Itu kan jadi seorang yang menyerupai ambigu. Kaum akan menjadi sama. Iya. Ya itu sangat-sangat ambigu, sangat-sangat bias, sangat-sangat double artinya itu sangat-sangat jadi itu bisa sangat rentan dengan cocok logi lah kayak gitu. Nah, itu ayat digunakan berkali-kali, berulang kali untuk membenarkan sebuah intoleransi. Salah satunya mungkin Pak Gembala sudah tahu, itu yang setiap tahun selalu rame di akhir tahun selalu itu itu hadis Nabi itu selalu dipakai untuk mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Itu nggak ada hubungannya. Bagaimana bisa dengan mengucapkan selamat Natal? Karena gini, itu cocok logi. Kita di dunia teologi, saya percaya namanya tafsir. Itu mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia Islam, namanya ilmu tafsir. Pasti mulai dengan latar belakang. Tadi yang seperti Mas Abu Janda bilang, bahwa dari mana dia diturunkan, alasan. Jadi kalau yang namanya ilmu tafsir itu sama seperti ilmu matematika, mau diapain pun pasti ilmunya kan sama, cuman ya isinya yang berbeda kan. Ini sama seperti masak kan, masak ya nggak boleh kematangan, nggak boleh nggak matang gitu. Itu kan ada unsurnya. Begitupun kita dalam ilmu teologi kan pasti ada tuh ilmu menafsirkan gitu, pasti dasar-dasarnya sama, tinggal isi yang beda. Betul, kan pas gitu. Ya kan, jadi kadang-kadang saya kalau lihat ada orang menafsir hal yang aneh-aneh, baik dalam Kristen maupun dalam di luar Kristen, saya melihat ini kok ya yang seperti Mas Abu Janda bilang bahwa cucokologinya tinggi banget gitu. Karena gini, ketika berhasil menjelaskan gitu
bahwa Kristen itu kafir, kita tahu dong, kafir itu ujung-ujungnya bisa dibunuh. Namanya kafir ya istilahnya kemudian darahnya halal gitu. Gak mungkin kafir itu harus ditoleransi gitu istilahnya kan gitu. Jadi, nah sementara dari sini saya bisa melihat bahwa jangan-jangan memang ada grand design untuk memecah belah bangsa ini, NKRI. Bagaimana menurut Abu Janda ini? Ya, kalau ada grand design, aku rasa itu terlalu teori konspirasi dan ketinggian lah ya. Kalau untuk saya, karena saya ini lebih cenderung menganalisa segala sesuatu itu berdasarkan apa yang saya lihat di depan mata saya. Yang pasti praktisi. Yang pasti yang saya lihat di depan mata saya ini memang ada gerakan masif yang didakwahkan oleh ulama-ulama atau penceramah-penceramah yang memang bertujuan untuk meradikalisasi atau membuat intoleransi menjadi satu kenormalan. Sesuatu yang intoleran dijadikan sesuatu kenormalan. Itu memang ada gerakan seperti itu. Ya, yang harusnya intoleran, yang harusnya tabu dianggap normal. Yang seharusnya biadab dianggap beradab. Itu memang gerakan seperti itu ada. Dan ini yang membahayai. Pengacau jadi pahlawan ini. Pengacau jadi pahlawan. Dan ini yang berbahayanya ini gerakan ini, ini upaya mendoktrinasi ini dilakukan oleh penceramah-penceramah yang dianggap oleh umat Islam sebagai penceramah yang kredibel. Penceramah yang ya kita sebut saja orang misalnya penceramah-penceramah seleb atau penceramah tokoh-tokoh agama yang dikenal banyak orang, yang populer, yang dianggap berilmu. Inilah yang mengerikannya itu di situ. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini orang-orang yang yang mendakwahkan sikap intoleran ini menjadi seolah-olah ini sesuatu yang merupakan adab Islam atau bagian dari ajaran Islam. Ini orang-orang yang punya punya integritas dianggap dia oleh orang umat Islam gitu. Itu yang bahayanya itu. Wow. Jadi dalam hal ini yang Mas Abu Janda ini sedang membawa influence-nya ini yaitu menjaga NKRI dalam bingkai kebersamaan. Ya, karena saya ini seorang Muslim, Pak Gembala. Saya kebenaran kader Ormas Islam, saya juga anggota dari Ormas Islam. Jadi dan kebenaran arahan dari Ormas Islam tersebut kepada para kadernya ya adalah memposisikan diri menjadi Islam yang moderat di negeri ini. Dan kita menganggap memang dalam peta perpolitikan Islam di negeri ini, kita menganggap kelompok yang radikal intoleran itu memang sebagai musuh ideologi. Jadi memang kami memang diamanahkan, diemban, ditugasi untuk bersuara menentang yang kita anggap ajaran radikal dan ajaran intoleran ini. Itu adalah ya itu memang sesuatu yang saya harus lakukan sebagai seorang Muslim. Kalau bukan saya, seorang Muslim yang melakukan otokritik, yang melakukan yang berbenah dari dalam, dari internal, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kami gitu. Itu saja kita lakukan saja tidak mudah karena mereka langsung mencap bahwa semua orang termasuk saya yang Muslim, ini saya ini Muslim, kader Ormas Islam bukan kaleng-kaleng, dianggap kafir. Karena mereka jadi sangat-sangat tidak mudah sekali, sangat-sangat tidak mudah. Jadi istilahnya sesama kafir jangan saling mendahului. Bahkan saya yakin saya lebih kafir daripada Pak Gembala. Kalau Pak Gembala nge-Google saya Abu Janda kafir mungkin bisa 10 halaman keluar itu referensinya. Iya? Jadi itu saya juga ini lebih kafir daripada ada dikafirkan. Gimana? Sesama pun ada yang dikafir-kafirkan. Loh iya. Karena ini kan gini loh, Pak Gembala nih gerakan pengkafiran ini kan Pak Gembala sendiri tadi bilang kan bahwa ini sebenarnya kafir ini adalah akar, tapi exitnya itu adalah menghalalkan darah. Itu akurat sekali. Yang Pak Gembala bilang itu benar-benar super akurat. Saya takjub Pak Gembala bisa mengerti ini karena memang semua terorisme itu berawal dari mengkafirkan. Gitu loh. Jadi ada ada satu kitab yang dipakai oleh kelompok Islam radikal bahkan oleh teroris ini. Ini kitab yang ditulis sama salah satu ulama yang hidup di tahun 1200-an namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini menulis satu kitab dan dia mempunyai fatwa yang namanya fatwa takfiri.
Apakah fatwa takfiri ini? Fatwa takfiri ini adalah fatwa ketika diperlukan seseorang itu bisa dikafirkan, bahkan muslim sekalipun, itu bisa dikafirkan demi kepentingan mungkin dalam keadaan perang atau demi kepentingan politik. Dan apabila sudah dikafirkan, maka orang tersebut halal darahnya. Artinya apa? Artinya apabila dia ditumpahkan darahnya tidak dosa. Dan ini yang dipakai oleh para teroris. Makanya teroris ini bisa pakai rompi bom, dia pergi ke pasar, dia ledakin bom, udah gitu ibu-ibu dan anak-anak wanita dan anak-anak mati, mereka tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena mereka pakai kitab fatwa takfiri dari Ibnu Taimiyah ini sebagai rujukan. Dan ini akar, asal muasal dan akar dari terorisme dan radikalisme semua dari pengkafiran ini. Karena pengkafiran ini aplikasinya sangat-sangat luas sekali. Beda politik, kafir, ya kan? Beda kelompok, kafir, ya kan? Dukung Ahok, kafir. Dukung Pak Jokowi, kafir. Sangat-sangat aplikasinya itu sangat luas sekali dan mungkin sangat efektif. Efektif untuk apa? Efektif untuk kill the messenger. Mungkin Pak Gembala pernah dengar istilahnya kan? Istilah kill the messenger atau mendiskreditkan sumber informasi. Begitu ada contoh kayak Habib Kribo. Habib Kribo lagi menjadi pusat perhatian negara ini ya, karena negara ini sudah haus sekali, menunggu lama sekali ada dari kalangan Habib yang berani bersuara. Dan baru Habib Kribo inilah yang dari kalangan Habib, dari kalangan zuriyah turunan Nabi ini yang berani bersuara vokal menentang kelompok itu gitu. Makanya dia disambut hangat sekali sama antusiasme yang begitu besar karena publik sudah lama sekali menantikan sosok seperti Habib ini. Dan tahu apa yang terjadi dengan dia? Yang terjadi dengan dia sekarang dia sudah dikafirkan. Habib, bayangin, ini Habib yang punya garis turunan langsung dari Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini benar-benar Habib bener, Asegaf. Asegaf itu dalam klan, kalau klan itu klan yang terhormat, yang tertinggi gitu. Ya, jadi betul. dia punya rankingnya tuh tinggi banget tuh Asegaf itu, marganya si Habib Kribo itu. Dengan punya kredibilitas seperti itu pun bisa dikafirkan. Bayangin. Ini yang sedang mereka lakukan sekarang kepada Habib Zain, kepada Habib Kribo. Dikafirkan. Untuk apa? Untuk membunuh informasi dari Habib Kribo. Itu cara paling efektif. Jadi yang bisa dibunuh oleh stigma kafir ini nggak cuman kredibilitas kita, informasi yang kita berikan, tapi fisik kita pun bisa dibunuh oleh pengkafiran ini ya, dengan menghalalkan darah tadi. Jadi kalau dalam iman Kristen ini, Mas Abu Janda, kita ada percaya bahwa kita dalam Roma 13 itu diajarkan kita harus tunduk pada pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah dan kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal gitu. Itu dalam Nabi Yeremia ya. Jadi ada surat Nabi Yeremia itu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Jadi urusan kota, urusan negara, urusan tunduk pada pemerintah, urusan menjaga kesatuan bangsa dan negara, itu adalah bagian dari iman. Nah, saya dengar salah satu lagu yang suka dinyanyikan oleh Banser, itu kan apa itu? Apa judulnya? Yalal waton. Yang itu gimana? Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Dan itu pun ada dalam dunia muslim. Jadi gini loh Pak Gembala, banyak sekali ayat Al-Quran, contoh Nabi Musa, ada satu ayat yang menceritakan Nabi Musa. Ketika, ini dalam Al-Quran loh, ketika Nabi Musa ingin menghadapi Fir'aun ini, yang laknatullah istilahnya lah gitu kan, musuhnya Allah ini, jelas-jelas. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, hadapilah Musa dengan cara baik-baik. Contoh. Kepada Fir'aun aja Allah itu nyuruh supaya Musa itu menentang atau membantah dengan cara yang baik-baik. Banyak sekali. Ada juga hadis Nabi yang bunyinya kurang lebih tidak boleh dilarang menentang pemerintahan yang sah.
Banyak sekali sebenarnya Pak Gembala, bukan cuma sekedar lagu Yalala Waton aja. Tapi memang dalam Al-Quran dan hadis pun banyak sekali rujukan yang sebenarnya melarang umat Islam untuk memerangi pemerintahan yang sah dalam hal ini pemerintahannya Pak Jokowi lah gitu. Itu dilarang sama Islam. Tapi kan masalahnya kelompok-kelompok ini mereka memang senang cherry pick ya. Cherry pick mereka suka-suka mereka, kalau ada ayatnya mereka sesuai cocok sama kepentingan politik mereka, mereka pakai. Kalau ketemu ayat yang wah ini nggak cocok nih sama gerakan kita, ya pura-pura nggak lihat gitu kan. Jadi susah. Itu istilah Amerika cherry pick. Kalau istilah Indonesia durian pick lah. Ya. Karena kalau cherry kan orang Indonesia jengkol pick. Jengkol pick. Ini menarik saudara. Jadi kita sepakat sebetulnya bahwa tugas mendoakan pemerintah yang pertama adalah tugas kita semua. Karena pemerintah itu bukan soal politisi, tetapi pemerintah itu soal bagaimana kita semua bersama mendoakan. Apakah di pemerintahan ada korupsi? Bisa saja ada. Kita doakan supaya koruptor-koruptornya either bertobat atau cepat ketangkap. Amin. Kan begitu. Jadi kita ini harus jaga negeri kita karena ada saja upaya-upaya untuk mengkacaukan. Jadi itu sebabnya ada istilah if you cannot kill the message because it's too much, you kill the messenger. Karena seorang messenger akan membawa banyak pesan-pesan. Kalau setiap kali pesan kita harus bunuh, kita harus bunuh, kita harus bunuh, kita kehabisan waktu. Jadi istilahnya adalah kill the messenger. Gitu. Nah, memang ini pertama tujuannya untuk menghajar semua pengacau-pengacau gitu. Tetapi kemudian akhirnya dipakai untuk membunuh para pahlawan juga gitu. Karena pahlawanlah yang akan menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah, di sini saya pikir adalah yang pertama, ingatlah bahwa Indonesia sedang ada dalam goncangan. Ini dulu, Indonesia sedang ada dalam goncangan. Kebetulan saya pertama kali ada di televisi itu tahun 91. Kalau tahun 91 itu berarti zamannya zaman Pak Harto. Nah, saya berkali-kali diancam sama penguasa lah gitu, berkali-kali mau diculik, mau diapa, itu di zaman itu saudara, ya kan? Dan waktu itu saya berbicara sangat keras. Waktu itu saya harus menentang dukun-dukun dan paranormal. Karena apa? Karena di zaman itu pemimpin-pemimpin negeri sangat berhubungan dengan dukun dan paranormal gitu ya kan. Dan waktu itu saya harus menentang kekuasaan karena memang waktu itu kekuasaannya sangat kuat sekali gitu. Tetapi sekarang Indonesia ini sangat lemah. Indonesia sedang dalam goncangan yang sangat berat. Mari kita bersatu. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan saya percaya bagaimana menurut Abu Janda? Karena menurut saya agama itu yang pertama damai. Yang kedua mempersatukan, yang ketiga kasih, yang keempat welas asih ya, saling membantu, saling menolong, dan yang keempat sesuai dengan bangsa kita gotong royong. Karena agama itu di mana ada yang lemah, mari kita bantu. Di mana ada yang susah, mari kita tolong. Bagaimana menurut Mas Abu Janda? Jadi intinya sebenarnya ini semuanya gara-gara Pak Jokowi sebenarnya. Jadi saya langsung ngomong aja. Ini memang faktanya seperti ini. Jadi ketika di era pemerintahan sang mantan, 10 tahun sang mantan memimpin ini sebelum Pak Jokowi, ini kelompok-kelompok Islam ini yang sekarang ini membuat gaduh ini dibebaskan untuk melakukan apapun. Jadi kita bisa lihat ketika zaman Pak SBY dulu ya, FPI hampir setiap minggu dia geruduk warung, dia razia rumah makan, itu hampir setiap minggu kita dikasih pemandangan kayak gitu. Juga HTI itu kelompok yang ingin mendirikan negara Islam itu khilafah itu kan mereka bisa setiap minggu mereka pawai dengan bendera hitamnya itu sambil teriak-teriak tegakkan khilafah hampir setiap minggu. Itu Pak SBY memang tutup mata, dan ketika Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi itu diwariskan sama keruwetan itu. Ketika seluruh jajaran aparat masuk akal, mungkin baik dari TNI maupun Polri membisikkan ke Pak Jokowi ini kelompok-kelompok Islam ini berbahaya karena mereka ini
membahayakan lah gitu, membahayakan apa namanya bisa mengganggu integrasi NKRI gitu kan. Ya. Pak Jokowi mengambil apa namanya langkah yang tidak populer, yaitu dengan menindak keras atau dengan apa namanya menindak keras kelompok-kelompok ini gitu. Jadi ini semua keruwetan ini semua terjadi karena Pak Jokowi keras terhadap kelompok-kelompok ini. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, agenda pertamanya adalah memerangi ajaran ISIS. Aku masih ingat jejak digitalnya masih ada. Begitu jadi presiden, perintah pertama adalah semua gerakan yang aliran yang mengglorifikasi ISIS harus diperangi, musuh negara. Terus agenda yang kedua yang beliau lakukan, beliau bubarkan HTI. Bayangin, ini HTI ini bukan ormas kaleng-kaleng, ini ormas yang transnasional, artinya yang punya bohir di luar dan punya suntikan logistik yang besar sekali. Makanya bisa punya umat begitu banyak. Dibubarkan sama Pak Jokowi, bayangin. Dan yang terakhir, of course kita tahu, Pak Jokowi membubarkan FPI juga. Jadi Pak Jokowi, ini semua keruwetan yang kita apa namanya lihat ini semua bersumber dari Pak Jokowi yang sedang membenahi apa namanya negara ini, bangsa ini, dan menyelamatkannya dari kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Oh, Ini berarti semua ada kelompok yang sudah sedikit lagi mimpinya tercapai, tiba-tiba sarang tawonnya digoyang gitu kan, lalu tawonnya nyengat kemana-mana. Sebenarnya intinya itu, intinya kenapa dulu tidak ada apa namanya keruwetan atau kegaduhan seperti sekarang ini, kenapa baru eranya Pak Jokowi gaduh itu? Sebenarnya intinya itu, karena intinya Pak Jokowi kebijakannya tidak memihak mereka, bahkan cenderung memerangi mereka dan keras sekali karena kepada mereka, berbahaya untuk NKRI kalau dibiarkan. Yes, jelas itu jelas sekali. Ketika ada ormas Islam yang punya visi dan misi ingin mendirikan negara Islam, artinya mereka menentang ideologi Pancasila atau mereka menentang falsafah negara ini. Mereka menganggap bahwa demokrasi ini adalah produk kafir dan negara ini adalah sistem negara ini bertentangan dengan Al-Quran atau Togut. Itu jelas berbahaya dong. Terus mereka bisa seenaknya pawai-pawai sambil teriak ngibarin bendera hitam bertuliskan Arab itu dengan sambil teriak-teriak, dirikan negara Islam, tegakkan khilafah. Tentu saja itu adalah berbahaya dan ancaman yang nyata bagi NKRI, setidaknya di mata aparat. Dan itu yang semuanya kembali untuk NKRI. Ya, saya ngomong ini dalam konteks kenapa dulu adem, kenapa sekarang gaduh. Intinya itu. Intinya memang agama itu aslinya benar seperti Pak Gembala bilang, agama itu adalah personal, adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, gitu kan, sangat-sangat personal sekali, spiritual sekali. Tapi begitu hadirnya kelompok-kelompok ini, agama dijadikan senjata, dijadikan alat untuk untuk mencapai kepentingan politik mereka. Ya, kelompok-kelompok ini yang akhirnya. Itu sebabnya hari-hari ini kita butuh influencer. Ya, jadi untuk menjawab nih, sebelum Pak Gembala, takutnya Pak Gembala mau menyudahi ini, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Pertanyaan Pak Gembala kepada saya yang menjadi tajuk dari Zoom meeting ini adalah, apakah Anda seorang buzzer? Jawabannya adalah, buzzer adalah stigma yang diciptakan oleh kelompok Islam radikal untuk mendiskreditkan orang-orang yang vokal menentang mereka, menentang radikalisme, dan menentang intoleransi, dan pro NKRI. Biar jelas. Jadi saya ulang sekali lagi, profesi buzzer itu tidak ada, tapi yang ada buzzer itu adalah stigma yang diciptakan oleh kelompok Islam radikal untuk mendiskreditkan atau untuk kill the messenger. Orang-orang seperti saya, seperti Denny Siregar, yang vokal menentang radikalisme dan intoleransi. Jadi intinya sebetulnya istilah atau tuduhan atau stigma sebagai buzzer itu adalah perang untuk menghancurkan. Sama seperti PKI waktu gelar PKI itu kan memang itu warisannya dari rezimnya Pak Harto kan, rezimnya Orba. Semua yang berseberangan secara politik, yang vokal, berani kritik pemerintah waktu itu dicap PKI. Supaya apa? Supaya mendiskreditkan, kill the messenger kan. Ini sebenarnya sama polanya. Polanya apa? Metodenya sama persis. Metodenya adalah kill the messenger. Kalau waktu dulu semua yang berseberangan itu dicap PKI, sekarang semua yang berseberangan dicap buzzer.
Padahal sebetulnya jalan yang sedang diambil oleh kawan-kawan yang luar biasa ini adalah influencer. Oh ya, itu kalau itu profesi kami. Sekali lagi, kalau profesi kami adalah influencer. Ya. Itu profesi, ya profesinya Kenapa influencer. kenapa jadi influencer hari ini jelas buat kita bahwa ada masanya yang waras diam, yang waras ngalah, yang waras nggak bersuara. Tetapi melihat kondisi yang sudah parah ini, influencer diambil karena apa? Karena sudah waktunya yang waras berteriak lebih kencang daripada yang gila, yang dungu, dan yang tidak waras. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Karena begini, kita aja di kalangan Kristen, saya aja kalau mulai bicara tentang NKRI, lalu saya wawancarai Habib Kribo, saya wawancarai Mas Abu Janda ini, langsung tuh di DM saya banyak tuh, ngapain sih pendeta mau ikut politik, emangnya pendeta ini mau jadi anggota dewan. Padahal saya 35 tahun jadi pendeta, tidak pernah tertarik dengan dunia politik, tapi saya melihat ini waktunya orang waras tidak boleh diam. Bagaimana, Mas? Ya itu kan filsuf Inggris, kalau nggak salah namanya Edmund Burke, itu kan bilang bahwa kezaliman itu menang bukan karena ada orang jahat, tapi kezaliman itu menang karena orang baik diam. Jadi jelas sekali memang itu senada dengan orang waras, itu sudah waktunya orang waras itu tidak diam lagi. Ya karena diamnya orang waras itu yang membuat menangnya kezaliman, bukan orang jahatnya. Jelas sekali itu. Memang, jadi pepatah bahasa Belanda bilang the world start op zijn kop, bahwa dunia ini sekarang berputar berbalik sehingga kepalanya yang di bawah gitu, ya. Berdiri di atas kepalanya. Kalau saya peribahasa Belanda cuma tahu satu aja. Een goeiehan it's nooit dik. Nah, artinya ayam jantan yang jago itu tidak pernah gemuk. Wah, ini udah main fisik. Selingan intermezzo sama Gembala. Nah, ini menarik ini. Ayam jantan. Noidik. Jadi hoihan itu ayam jago, ayam laki-laki. Ayam jago. Ya. Luar biasa ini hari ini. Wah, menarik. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini asik, asik. Karena apa? Karena sudah waktunya. Saya percaya Indonesia ini sedang mau digoncang banyak hal. Yang pertama karena Indonesia kaya, yang kedua karena Indonesia besar, yang ketiga karena Indonesia unik, dan yang keempat karena potensi dasar Indonesia ini sangat besar. Dan kita lihat Indonesia sedang mau digoncang-goncang. Di satu sisi dari dalam negeri, yang kedua dari memakai agama, dan yang ketiga saya khawatir ada agenda global. Jadi ini waktunya siapapun saudara, apapun agama saudara, dari suku manapun, dari ras manapun, ini waktunya Indonesia berpegangan tangan bersatu untuk menjaga NKRI. Ini bukan soal Pak Jokowi, ini bukan soal Ahok, ini bukan soal Abu Janda, ini bukan soal Denny Siregar, ini soal kebanggaan NKRI, ini soal kebanggaan merah putih. Biarlah kita jaga Indonesia ini dengan kebersamaan kita. Mari kita yang berbeda-beda tetap satu. Mari kita tetap berpegang pada 28 Oktober, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. We are proud to be Indonesia. Kita bangga jadi Indonesia. Biarlah kalau kita Kristen nggak perlu jadi Israel, kalau kita Kristen nggak perlu jadi Amerika, kalau kita Kristen nggak perlu jadi Eropa, tapi kita jadi Kristen yang Indonesia. Kalau kita Muslim nggak usah jadi Arab, ya kan, kita Muslim nggak usah jadi Suria, kita Muslim nggak usah jadi Iran, tetapi kalau kita jadi Muslim, biarlah Muslim yang Indonesia. Apakah Muslim Indonesia bisa? Ya bisa dong, ya kan? Bisa, ya kan? Seperti Mas Permadi ntar pakai apa itu namanya? Pakai udeng, udeng Bali, ya kan? Terus biasanya suka pakai apa, Mas? Yang belangkon. Jawa punya itu pakai belangkon, ya. Ini kan? Resolusi 2022, jadi dari belangkon ganti ke udeng. Jadi udeng.
ya kan? Dan yang Papua tetap jadi Papua, kan menarik ya kan? Dan kalau kita jadi Hindu, nggak perlu jadi India, tetap jadi Hindu yang Bali, tetap jadi Hindu yang cinta Indonesia, ya kan? Dan kalau kita jadi Buddha, kita kan nggak perlu jadi Cina misalnya, ya kan tetap aja jadi Buddha, ya kan? Ya. Kita Chinese yang Indonesia kan gitu. Jadi itulah keberagaman Indonesia. Saya percaya bahwa mencintai bangsa dan negara itu adalah kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan izinkan kita di satu negeri untuk merawat negeri itu, karena kekayaan alamnya dari Tuhan, budayanya dari Tuhan, lalu anugerah tanah, air, laut, udaranya adalah dari Tuhan. Mari kita merawatnya, menjaganya, sehingga NKRI tetap jaya, NKRI tetap kuat. Karena ini bukan soal politik. Menjaga, merawat NKRI, saya percaya bukan urusan politik, tapi itu bicara tentang naluri panggilan kita. Karena tugas orang percaya jelas, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan. Bahkan juga Alkitab berkata, berdoalah bagi pemimpin-pemimpin kita. Dan pemimpin kita, ya pemimpin yang berkuasa, mari kita doakan. Dan itu bukan gerakan politik, tapi itu gerakan kasih, itu gerakan iman, itu gerakan yang Tuhan inginkan dari kita. Wah, jadi hari ini izinkan saya sampaikan buat jemaat GBI Glow, jemaatnya Pak Gembala, Pak Pendeta Gilbert yang nonton ini, izinkan saya menyampaikan, koreksi kalau saya salah, yang Pak Gembala udah 2 kali sebutin tadi adalah, kalau nggak salah itu Yeremia 297 ya, kalau nggak salah ya. Ya. Di mana kamu dibuang, sejahterakanlah tempat di mana kamu dibuang, karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraanmu. Itu aku yakin. Ya. Maaf kalau saya salah, itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan agar kita cinta tanah air. Artinya apa? Artinya itu adalah bagian dari iman kalian, umat Kristen. Amin. Membela negara, bersuara atau apa namanya, tidak diam tadi. Cinta tanah air itu adalah bagian dari firman Tuhan. Jadi itu kan bangsa Israel lagi dibuang ke Babel. Jadi makanya usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Nah, tetapi secara penafsiran kan akhirnya berubah. Karena kita sekarang udah bukan dibuang lagi di Indonesia. Jadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Jadi kita misalnya orang Chinese, ya kan, adanya di Indonesia. Usahakan kesejahteraan kota. Kita orang Papua. Kita ada di Jawa, usahakan kesejahteraan kota. Kita orang Manado, tapi ada di Papua, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi tempat di mana kita tinggal, itu adalah sorga kita. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Itu yang harus kita rawat. Seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan perintahkan usahakanlah Taman Eden. Ah, kan begitu kan? Karena dia tinggal di Taman Eden. Nah, Mas Permadi, walaupun orang Jawa ada di Jakarta, usahakanlah damai di Jakarta. Kan begitu. Yang nggak beres, potong. Jadi untuk Muslim ada apa itu namanya, cinta negeri adalah bagian dari iman. Dan buat kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Wah, luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita berpisah ini, Mas Abu Janda. Ya, mau bilang terima kasih, of course, buat Pak Pendeta Gilbert, untuk jemaat GBI Glow, kalau yang ada masih mengikuti sampai sekarang, menyaksikan obrolan kami berdua. Terima kasih untuk for listening. Semoga ini bermanfaat. Jadi kembali lagi, kalau saya pengen sampein, saya cuma berpesan sama persis yang sama Pak Pendeta Gilbert bilang, pesan saya cuman sekarang waktunya memang sudah bukan politik lagi. Ini cinta tanah air, bela negara ini sudah bukan politik lagi, karena memang negara ini sedang dalam ancaman. Jadi mari kita bersatu karena maaf ya, kelompok yang berseberangan dengan kita ini, kalau misalnya sudah selesai dengan kami, Islam moderat ini, ya kalian adalah berikutnya. Jadi kita memang harus, Islam moderat dengan umat non-muslim ini memang harus berkoalisi, memang harus bersatu menghadapi common enemy.
Karena enemy of my enemy is my friend. Oh ya, bukan gitu, bukan kayak gitu, beda. Enemy of my friend is my enemy. Jadi bersatulah. Hmm. Jadi enemy of enemy is the good friend gitu. Jadi Enemy sesama of my musuh. enemy is my friend. Enemy of my friend is my enemy, gitu kan? Luar biasa. Pertanyaan terakhir boleh, Mas Abu Janda. Boleh, Kenapa namanya disebut Abu Janda? Nah ini dia kan biasanya kalau Abu tuh laki kan namanya kan biasanya. Ya. Itu panjang ceritanya, tapi yang pasti tidak ada hubungannya sama status perempuan, tidak ada maksud merendahkan kaum Hawa, karena itu nama adalah plesetan dari nama seorang teroris. Jadi dulu ada teroris namanya Abu Jandal, pakai L. Nah, ya, Abu Janda. Itu teroris itu dia Panglima ISIS waktu itu dari Indonesia, ya, Panglima ISIS dari Indonesia. Dia bikin video waktu itu lagi ISIS lagi rame-ramenya, dia bikin video ngancem-ngancem, katanya mau datang ke Indonesia, mau bantai TNI, bantai Polri, mau bunuh Pak Muldoko yang Panglima waktu itu. Namanya dia Abu Jandal. Terus itulah penampilan perdana saya bikin video pakai baju sama dengan gaya sama persis, saya ngomong, saya plesetkan semua omongannya, dan itu ternyata viral sekali. Jadi ketika orang sedang keadaan ketakutan sama ISIS itu, video itu, tiba-tiba saya muncul video saya yang mengolok-olok lah istilahnya videonya dia, yang tadinya tadinya orang serem, takut, horor, akhirnya malah jadi ketawa. Dan karena itu saya waktu itu diliput sama BBC itu meliput saya, nulis satu artikel, lahirlah judul artikelnya itu adalah melawan teror dengan humor. Gitu. Jadi saya menemukan ternyata humor itu sangat-sangat efektif untuk melawan horor atau melawan teror, karena sesuatu yang serem kalau kita olok-olok itu akan hilang seremnya. Itulah lahir namanya Abu Janda sampai sekarang. Plesetan dari nama teroris itu. Jadi Mas, terima kasih buat para influencer yang terus menjaga NKRI ini, karena menjaga NKRI berarti menjaga kita semua, dan mari kita semua juga berbuat sesuatu untuk bangsa negara ini, karena saya percaya dengan berbuat sesuatu buat bangsa negara itu adalah pelayanan kita, itu adalah perjuangan iman kita, dan itu adalah kekuatan kita di dalam kasih Tuhan. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Mas Permadi Arya Abu Janda mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Tetap jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Ahlan wa sahlan, Mas. Ahlan wa sahlan.